kabar anak-anak? Semoga anak-anak tetap baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2, yakni tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anakku, kalian tentunya masih ingat sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua adalah mata rantai yang membentuk lingkaran. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Nah, keberagaman itu merupakan karunia Allah yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Anak-anakku, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Nah, keberagaman yang ada itu merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, maka kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati juga merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita lihat di sekeliling sekolah. Ya, ada beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Misalnya, ada perbedaan kegemaran. Contoh, ada temanmu yang suka atau mempunyai kegemaran bermain kelereng, ada yang suka bermain boneka atau membaca buku. Yang kedua, perbedaan makanan kesukaan. Misalnya, ada yang suka telur, sayur, atau buah. Yang ketiga, perbedaan olahraga kesukaan. Misalnya, sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. Yang keempat, perbedaan cita-cita. Misalnya, ada teman kalian yang ingin menjadi dokter, menjadi guru, atau ingin menjadi polisi. Nah, anak-anakku sekalian, keberagaman yang kalian temui di sekolah itu perlu kita sikapi dengan baik supaya kita tidak terjadi perpecahan. Nah, berikut ini Ibu akan menyampaikan beberapa contoh bagaimana cara kita menyikapi keberagaman yang ada. Yang pertama, yakni menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi keberagaman? Yaitu dengan menghormati perbedaan yang ada. Tidak perlu saling memperolok. Nah, yang ketiga adalah berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, anak-anakku, kalian telah mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitarmu. Kalian juga telah mengetahui berbagai cara menyikapi perbedaan tersebut. Antara lain saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat tercapai. Nah, hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah yaitu yang pertama, bisa kita rasakan memiliki banyak teman. Yang kedua, bisa mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah.
Yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Nah, di samping itu ada manfaat kerjasama di sekolah, yakni yang pertama adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya ketika kita kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga adalah bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap setelah kita belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila, semoga anak-anak bisa meningkatkan kerukunannya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dan Ibu akhiri